Pemenang kompetisi bintang gemerlap tahunan di sekolah sebentar lagi akan diumumkan. 10 besar dari para pemenang akan menerima piala penghormatan dan hadiah istimewa. Dan juga para pemenang akan mendapatkan hadiah istimewa yang lain. Para siswa mulai berdatangan. Di sana diperlihatkan siswa bernama Ying. Dia merupakan peringkat cantik ke-10 dan dijuluki putri ke-10. Saat sedang jam pelajaran, Nano datang. Dia kembali menjadi murid baru di sekolah ini, dan Nano duduk di sebelah Ying. Ying bersikap sangat ramah pada Nano. Ying bertanya ada apa dengan wajah Nano, dan Nano mengatakan bahwa wajahnya tergores daun. Ying mengatakan bahwa di sekolah ini mereka harus merawat diri baik-baik, karena kecantikan di sekolah sangat penting. Saat jam istirahat, Ying membawa Nano ke Menara Lervah, yang sering dijuluki juga dengan Menara 10 Besar. Nano tidak tahu tentang menara itu. Dan Ying menjelaskan bahwa di sekolah itu 100 murid tercantik diberikan peringkat. Jika wajah mereka berubah, peringkat akan langsung diperbarui. Para murid mempunyai aplikasi yang memperlihatkan peringkat kecantikan, dan Menara 10 Besar merupakan menara untuk 10 murid tercantik. Ying membawa Nano masuk ke menara. Para penghuni menara boleh membawa satu tamu mereka untuk masuk. Dan di sana guru mengumumkan bahwa kompetisi bintang gemerlap akan segera dimulai. Setelah itu, Ying mengajak Nano makan bersama. Setelah selesai makan, Nano memakan coklat yang dia bawa. Nano pun memberikan pada Ying, dan Ying sedikit memakan coklat itu untuk menghargai Nano yang sudah memberikannya. Tak lama kemudian, murid bernama Campu datang ke sana. Padahal murid biasa tidak boleh masuk ke menara, tanpa ditemani oleh 10 besar. Ying akhirnya memberikan makanan pada Campu, dan tak lama kemudian, penjaga membawa Campu keluar dari gedung. Setelah Campu pergi, Ying mengatakan dia kasihan dengan Campu, karena dengan wajah dan hidung seperti Campu tidak akan bisa masuk ke Menara Lervah. Tak lama kemudian, sang ratu datang. Dia adalah peringkat 1 kecantikan. Dia adalah Gade. Kemudian diperlihatkan para murid peringkat 2-9. Nano bertanya apakah Ying tidak mau menjadi peringkat 1. Menurut Nano, Ying lebih cantik dari Gade. Namun Ying mengatakan bahwa masuk 10 besar saja sudah melebihi harapannya. Ying akhirnya penasaran dengan peringkat Nano, karena Nano juga cantik. Namun setelah dicek ternyata Nano berada di peringkat 11, yang membuat Ying merasa sedikit kesal. Esoknya saat bangun tidur, ternyata sudah ada jerawat di hidung Ying, yang membuat dia turun ke peringkat 11. Dan saat masuk sekolah, Ying menjadi bahan omongan karena wajahnya berjerawat. Para murid juga memberi selamat kepada Nano. Nano mengatakan pada Ying, saat jerawatnya sembuh pasti peringkat Ying akan kembali. Teman Ying heran kenapa Ying bisa berjerawat, padahal selama ini wajah Ying baik-baik saja. Ying pun teringat bahwa dia telah memakan coklat dari Nano yang membuatnya berjerawat. ของเธอไม่อยู่ในอันดับท็อป 10 ไม่ทราบว่ามา Karena sudah tidak masuk ke peringkat 10, Ying pun makan di kantin siswa normal serta menggunakan toilet umum, yang tentu saja kualitasnya berbeda dengan fasilitas yang ada di Menara Lervah. Dan esok harinya saat bangun tidur, peringkat Ying mundur menjadi peringkat 21. Karena jerawat Ying bertambah, Ying mulai mencari skincare untuk mengobati jerawatnya. Namun karena terpergok oleh Nano, Ying pun tidak jadi membelinya. 2 hari kemudian, peringkat Ying kembali ke peringkat 10. Ying sangat bersemangat di sekolah. Namun saat di menara, ternyata posisi Ying sudah diganti siswa lain. Dan sekarang Ying peringkat 11. Nano masih berada di peringkat 10. Dia bertemu Ying dan naik ayunan. Namun sifat jelek Ying muncul di sini. Dia mendorong Nano dengan keras sampai terjatuh. Dan wajah Nano terluka. Dan Ying kembali masuk ke 10 besar. Ying mulai menikmati fasilitasnya kembali di Menara Lervah. Para siswa yang lain melakukan make up bersama, tanpa sadar bahwa di kursi ada Ying yang sedang maskeran. Mereka mulai hibah dan membahas Ying, yang kembali masuk ke 10 besar karena Nano jatuh dari ayunan.
Para murid merasa kasihan dengan Ying yang sudah 5 tahun berada di peringkat 10. Namun Gade mengatakan mereka tidak boleh menyalahkan Ying dan yang harusnya bersalah adalah ibunya. Ying yang mendengar itu tentu saja merasa sangat kesal. Jiwa Saiton Ying akhirnya keluar. Menjelang pengumuman bintang gemerlap yang baru, Ying membuat siswa peringkat 1-9 mengalami masalah pada wajahnya. Dari mencukur alis sampai membuat wajah mereka berbulu, yang membuat peringkat Ying menjadi semakin naik, dan Ying sekarang berada di peringkat 2. Ying bahkan menukar make up yang digunakan Gade dan membuat wajah Gade menjadi hijau, dan sekarang Ying berada di peringkat 1. Esoknya saat Ying berangkat ke sekolah, sekolah mendadak berubah. Sampah ada di mana-mana dan menara Lerva menjadi sangat kacau dan tak terawat. Nano bahkan ada di menara Lerva. Standar kecantikan sekolah sudah merosot jauh yang membuat wajah seperti Nano saja berada di peringkat 3. Para siswa tahu bahwa Ying membuat wajah para siswi berubah. Gade datang dan mengajak Ying yang terobsesi menjadi bintang. Padahal Ying hanyalah siswa peringkat ke-10. Ying yang sangat kesal langsung menyerang Gade dan sekarang Gade dan Ying melukai wajah satu sama lain. Waktu pengumuman bintang gemerlap pun tiba, seluruh siswa disuruh berkumpul di aula, dengan wajah yang jauh dari kata cantik. Dan pemenang dari bintang gemerlap tahun ini adalah Campo, yang sekarang sudah menjadi kurus dan cantik. Bahkan para siswa tidak mengenali Campo, sampai Campo melakukan pidato kemenangannya.